Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan kemudian kita akan mengomentari salah satu video dari Ustadz atau Syekh ya, Wahabi yang ada di Timur Tengah. Ini gambarannya kayak diskusi satu meja atau berhadap-hadapan atau face to face, kemudian saling mengeluarkan hujah mereka, kemudian bacakan hujahnya mereka begitu. Kemudian ternyata salah satu syekh atau satu Wahabi ini di dalam membaca kitab itu salah begitu ya, kemudian ditertawakan oleh lawan diskusinya, atau mungkin ya Sunni ya mungkin ya. Kita lihat kemudian kita komentari ya. قال ابن قطان واجمع كل ما يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع يا حبيبي اللي انت ملخبطنا في اللغة. يا مشاهدون أخوكم لا يهتم باللغة فلا تؤاخذونه. واجمع كل ما يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين على أن بيع برضو كده. على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين أيضا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين قلت لك لا اهتم باللغة شوية. بيع مضاف والدين بيع الدين مضاف إلى البيع يا حبيبنا. تفضل. قال ابن هبيرة واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع. يا شيخنا الكريم أنا عايز إيه؟ هنفصل يا شيخنا. Ya, kita lihat ya. Tadi itu kalau kita lihat ternyata ketika salah satu syekh atau ustadz Wahabi di channel YouTube-nya mengatakan seperti itu. Dia katakan bahwasanya ketika diskusi seperti itu, ketika disuruh baca kitab itu malah apa namanya itu, esensi dari diskusi itu tidak tercapai atau tidak terpenuhi, karena ketika membacakan hujah itu, hujahnya yang dibacakan ibaratnya saja itu salah. Itu tidak benar. Jadi apa ya, jadi belum menyampaikan hujahnya, bacanya sudah salah, malah diketahui seperti itu. Kalau kita lihat dia akan istilahnya itu setelahnya itu, atau dia di dalam bahasanya itu dia inah ini kalau kita lihat pada kaidah dasarnya itu kan tansibul ismah wa tarfaul khobar. Jadi setelahnya inah itu nanti itu dinasobkan. Kalau berupa idhofah atau mudhaf ilaih, maka tetap nanti mudhaf ilaihnya itu dibaca jar. Kalau seperti tadi itu inna bai'ad daini begitu, bukan inna bai'id daini atau inna bai'ad dainu. Macam-macam tadi bacanya seperti itu. Ini salah satu contoh menurut saya ketika debat itu tidak tidak menguasai materi pada dasar atau teori dasar atau materi dasar seperti itu. Materi dasarnya untuk debat apa? Kalau debat dengan santri atau ilmiah, yaitu harus baca kitab. Ketika baca kitabnya tidak bisa, maka nanti esensi atau istilahnya itu yang didiskusikan apa itu tidak tercapai, malah bahas yang lainnya, baca kitabnya salah, ininya salah begitu. Jadi kan bukan diskusi sebenarnya, tapi kayak ngasih tahu atau kayak belajar gitu, belajar mengajar di dalam diskusi itu. Ini misalnya diterapkan kepada yang ada di Indonesia, misalnya contoh seperti Heri Pras, misalnya diajak diskusi sama teman-teman yang membacakan ibarat, kemudian suruh bacakan ibarat, kan tentu kayak Heri Pras kan tidak bisa. Ini bukan istihza atau ihanah, bukan ya, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Kalau diajak diskusi seperti Heri Pras, diskusi misalnya masalah tahlilan, misalnya tahlilan mana dasar yang dibacakan, kemudian nggak paham begitu, itu kan jadi kan lucu seperti itu. Kan memang begitu sebenarnya para YouTuber di Indonesia, YouTuber Wahabi atau pembela Wahabi di Indonesia itu kebanyakan mereka itu backgroundnya bukan santri, kebanyakannya, tidak semua ya, kebanyakan backgroundnya bukan santri. Jadi kalau bukan santri, kemudian ketika mereka memberikan hujah, kebiasaannya atau pada biasanya hujah yang ditampilkan adalah berupa tulisan, berupa video gitu, kemudian disimpulkan oleh mereka atau para YouTubernya ini, itu kan kurang kurang. Kalau diajak diskusi ya mereka tidak akan nyambung atau pasti tidak akan nyambung. Juga yang terjadi nanti misalnya seperti yang video saya kemarin, misalnya ngajak diskusi Pak Gembul gitu. Pak Gembul kita ketika mengomentari taklim adalah membawa istilahnya kemerosotan pendidikan atau membuat tidak maju pendidikan Islam.
Ketika misalnya suruh, misalnya ini dari mana, misalnya penelitian ini, misalnya ini dan itu misalnya, coba bacakan dari mana kamu, acuannya dari mana, kemudian sampai mana mengkaji kitab kuningnya begitu, sehingga dikatakan ini dan itu. Ya, saya yakin kalau Pak Gembul ini ya tidak paham sebenarnya seperti itu. Dan juga ketika teman-teman sudah menjadi muhibbin atau sudah fanatisme atau fanatik terhadap seseorang atau ustadz milenial, maka teman-teman itu terlalu over menurut saya. Overnya begini, jangan posisikan seorang ustadz itu seorang nabi yang mesti tidak akan salah begitu. Itu mereka ketika berbicara di banyak materi itu dipastikan ada salahnya begitu. Ketika salah, maka para muhibbinnya, para jamaahnya, atau orang yang sangat cinta kepada ustadz tersebut, maka tidak usah baper gitu. Kalau salah berarti salah ustadz saya, begitu aja, diakui. Jangan dibela. Kalau sesuatu yang salah dibela, maka bukan tambah benar, tapi ya tambah ketok bahwasanya itu salah begitu. Kemudian pertanyaannya, apakah si pengkritik ini itu menjadi orang yang tidak pernah salah atau lebih pintar? Tidak begitu juga di dalam pemahamannya. Contoh kalau kita mengkritik misalnya Ustadz Wahabi yang seperti Ustadz Khalid Basalamah atau siapa ya, Pak Khalid Basalamah atau Pak Syafiq Reza Basalamah, apakah kita lebih pintar dari mereka? Kalau dari Ustadz Wahabi, kalau anak pesantren saya kira itu secara kemampuan dibaca kitabnya khususnya itu saya yakin mereka jauh di atasnya Ustadz Wahabi yang meskipun mereka sudah berlabel S3, bahkan sudah misalnya di universitasnya kuliahnya pakai bahasa Arab, itu belum tentu. Contoh seperti tadi di video orang-orang Arab itu kan, tapi baca kitabnya ada yang salah. Maka saya katakan begini, seseorang yang bisa mukalamah hiwar dengan bahasa Arab belum tentu dia dibaca kitabnya tepat, belum tentu, karena tidak ada ketalazuman atau tidak ada kepastian. Ketika seorang misalnya bisa bahasa Arab, pasti baca kitabnya bagus, tidak, atau sebaliknya, tidak mesti seperti itu. Jadi tidak ada kepastian atau ketalazuman dari keduanya gitu. Jadi kalau kita lihat memang kalau ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini, memang kalau suruh baca kitab saya yakin itu tidak ya seperti di dalam video tadi begitu. Apalagi kita misalnya berdebat dengan para youtubernya begitu. Banyak yang misalnya menganjurkan debat dengan ini dengan itu, ya percuma menurut saya diajak, mereka tidak akan mau, apalagi misalnya bertarif begitu, ya rugi begitu ya, rugi dengan tarif yang misalnya jutaan tapi orangnya kualitasnya seperti itu. Makanya saya bilang cuma kalau cuman pinter ngomong saja, pinter istilahnya itu cawe-cawe di depan orang, yaitu banyak sebenarnya, tapi dari orang-orang yang pintar itu mereka ada yang berpikir atau banyak yang berpikir begini, bahwasanya apa yang akan mereka sampaikan di depan umum itu akan dipertanggungjawabkan begitu. Jika orang-orang tidak berpikir yang semacam itu, ini benar bagaimana, kalau salah bagaimana, atau tidak memikirkan dampaknya, maka dia akan ceplas-ceplos gitu berbicara depan umum, mau benar mau salah mereka tetap akan bicara begitu tanpa memikirkan ini dan itu begitu. Jadi kalau kita lihat memang di dalam video tersebut Ustadz Wahabi ini memang ya salah ya. Kalau kita menguliti satu persatu nahunya mungkin apa ya, sudah ini apa ya, ya sudah lumrah begitu ya. Ya mungkin itu yang dapat kami tanggapi, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.